Maksud kepala Nabi Adam berasal dari tanah Baitul Maqdis itu adalah karena kepala sebagai tempat akal, kecerdasan, dan mengatur cara berbicara. Dan sedangkan dua telinga beliau berasal dari tanah Bukit Tursina. Maknanya adalah dikisahkan, ada salah seorang murid yang bertanya kepada gurunya tentang tanah apa saja diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Lalu muridnya bertanya kepada gurunya. Dia berkata, "Wahai guruku, dari manakah tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam?" Gurunya menjawab, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala menciptakan jasad atau tubuh Nabi Adam dari beberapa tanah di bumi. Kepala Nabi Adam terbuat dari tanah Ka'bah. Dada beliau terbuat dari beberapa tanah bumi. Perut beliau terbuat dari tanah India. Kedua tangan beliau terbuat dari tanah bagian timur. Dan kedua kaki beliau terbuat dari tanah bagian barat. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Abi Daud. Menceritakan kepada kami, Abu Musa al-Ash'ari berkata, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam, dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik dan baik. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menuturkan perihal asal usul tubuh Nabi Adam, bahwasanya Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah surga, dua telinga beliau dari tanah di Bukit Tursina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi-gigi beliau dari tanah Telaga Kautsar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari Persia, kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia. Tulang beliau dari tanah pegunungan, aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, punggung beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khorasan, sekarang daerah sekitar Iran, dan hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, kedua mata beliau dari tanah Telaga Haud. Muridnya kembali bertanya, apakah guru boleh memberikan sedikit penjelasan yang tersirat? Kenapa dikatakan kepala Nabi Adam berasal dari tanah Baitul Maqdis dan seterusnya? Gurunya menjawab, jika benar kamu ingin mengetahuinya, silahkan kamu dengarkan ini baik-baik. Maksud kepala Nabi Adam berasal dari tanah Baitul Maqdis itu adalah karena kepala sebagai tempat akal, kecerdasan, dan mengatur cara berbicara. Dan sedangkan dua telinga beliau berasal dari tanah Bukit Tursina. Maknanya adalah karena telinga sebagai tempat untuk mendengarkan nasihat. Dan dahi beliau berasal dari tanah Irak. Maknanya adalah itu karena dahi sebagai tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud wajah beliau berasal dari tanah surga adalah karena wajah sebagai tempat yang mewakili keindahan dan keelokan. Dan makna gigi-gigi beliau berasal dari tanah Kautsar adalah karena gigi sebagai tempat yang mewakili rasa yang manis atau tawar. Dan makna tangan kanan beliau berasal dari tanah Ka'bah itu adalah karena tangan kanan mewakili tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Selanjutnya, makna tangan kiri beliau berasal dari Persia itu adalah karena tangan kiri diposisikan sebagai tempat bersuci dan istinja. Dan sedangkan makna perut beliau dari Khorasan adalah itu karena perut digunakan sebagai tempat adanya rasa lapar. Dan makna aurat beliau berasal dari tanah Babilonia adalah karena aurat diposisikan sebagai tempat syahwat dan tipuan. Dan makna tulang-tulang beliau berasal dari tanah pegunungan adalah itu karena tulang mewakili tempat yang keras atau kuat. Dan makna hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus adalah itu karena hati sebagai tempat iman. Dan sedangkan makna atau arti lisan beliau berasal dari tanah daerah Taif adalah itu karena lisan merupakan tempat mengucapkan syahadat, merendahkan diri, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian muridnya bertanya lagi, "Wahai guruku, saya ingin mengetahui, apakah itu yang dimaksud dengan nur hidayah?" Gurunya menjawab, "Nur hidayah adalah cahaya petunjuk daripada Allah kepada seseorang yang beramal dengan keimanan yang luhur melalui jalan zikir atau mengingat Allah dengan mengamalkan zikir itu. Allah akan memberi petunjuk dan panduan terhadapnya. Kebiasaannya mereka akan melakukan dengan jalan bersuluk atau menguzlahkan diri." Muridnya berkata, "Kalau nur inayah, apa artinya guru?" Gurunya menjawab, "Nur inayah adalah cahaya petunjuk yang didatangkan kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah dengan cara tiba-tiba kepada seseorang yang senantiasa mengingat keagungan dan kebesarannya." Ada pandangan yang mengatakan, berlaku majuzub terhadap seseorang itu adalah kepada manusia kamil yang menjadi pilihan. Kebiasaannya berlaku kepada selain Nabi dan Rasul. Kepada Nabi dan Rasul disebut mikraj. "Kalau nur taqwa, apa artinya guru?" kata muridnya lagi. Gurunya menjawab, "Orang yang mendapat cahaya ketakwaan apabila mereka mendapat petunjuk daripada Allah tentang sesuatu yang diniatkan." Ahli takwa melakukan semua jenis ibadah dengan cara takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dan beramal dengan ilmunya dengan bersungguh-sungguh. Maksud takwa itu ialah orang yang selalu berwaspada. "Lalu apakah makna nurul iman?" kata muridnya. Gurunya menjawab, cahaya keimanan itu adalah cahaya kepercayaan kepada perkara rukun iman dan kepada perkara yang gaib yang dijadikan Tuhan dan beramal dengan kepercayaan itu. Jika tidak mengamalkan apa yang mereka percaya, maka mereka tidak akan mendapat apa-apa dari keimanan yang mereka percaya. Malah mereka mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muridnya berkata lagi, "Lalu apakah maksudnya nurul yakin?" Gurunya menjawab, seseorang yang mendapat cahaya keyakinan, maka orang itu dinamakan orang yang beriman dan beramal dengan sebaik-baiknya. Setelah keimanannya tetap kepada keimanan hakul yakin, hatinya tidak dapat dipengaruhi oleh keduniaan, habuan dunia dengan cara tidak halal dan hak. Pikirannya tidak dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang batil. Muridnya berkata, "Kalau nurul hakiki, apakah maksudnya?" Gurunya menjawab, nurul hakiki adalah cahaya keyakinan yang benar dari keimanan dan ketakwaan yang diamalkannya mengikut aturan ibadah, dan setelah mendapat petunjuk yang membawa kepada keyakinan yang bersungguh-sungguh, pintu hatinya atau fuad dan kalbun serta kalbi telah dipahaminya menyebabkan pahaman pendiriannya sebagai seorang Islam yang beriman tidak dapat digugat oleh apa-apa pengaruh pun karena mata hatinya telah melihat. Kalau arti nurul mustaid, apakah artinya guru? Gurunya menjawab, itu adalah cahaya akal yang ilmu di dalamnya adalah datang dari alam samawi. Dia adalah seorang Islam yang sebenar dan mendapat petunjuk. Akalnya diisi hanya dengan Al-Quran dan hadis semata-mata, serta memahami tugasnya sebagai khalifah di alam yang rendah